Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang struktur tata ruang kota di dalam pendekatan sistem kegiatan. Di kelompok 8 ini kami ada 3 orang sebagai penyaji. Yang pertama Cepni Dauda, kedua saya Fitri Nurapia, dan juga Rosita. Untuk yang pertama, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian struktur tata ruang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. 1. Pengertian ruang, yaitu wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang yang ada di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah terdapat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Yang kedua, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Yang ketiga, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Jadi, pengertian struktur tata ruang kota adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dengan baik dengan direncanakan atau tidak. Wujud struktural pemanfaatan wilayah yaitu susunan unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Di dalam suatu kota terdapat hierarki pusat pelayanan kota, seperti pusat kota sebagai wilayah kota dan pusat lingkungan yang ditunjang dengan sarana dan prasarana. Adapun pertumbuhan kota bisa dilihat dari 1. Meningkatnya jumlah penduduk baik intensitas kegiatan maupun sosial. 2. Kepadatan bangunan tinggi. 3. Adanya keterbatasan lahan. 4. Adanya kebutuhan akan ruang yang semakin meluas. Dan 5. Adanya akuisisi ke arah pinggiran. Ilmu struktur tata ruang kota merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana pola-pola pembangunan lahan di kawasan kota. Dari buku sumber Hadi Sabari Yunus tentang struktur tata ruang kota ada beberapa pendekatan, yaitu pertama ada pendekatan ekologi, 2 pendekatan ekonomi, 3 ada pendekatan morfologi, 4 ada pendekatan sistem kegiatan, dan 5 ada pendekatan ekologi faktoral. Dari beberapa pendekatan tadi, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pendekatan sistem kegiatan. Pendekatan yaitu upaya dalam memahami pola perilaku dari perorangan, lembaga, atau firma-firma yang mengakibatkan terciptanya pola keruangan di dalam kota. Itu menurut Chapin tahun 1965. Penekanan dalam hal ini yaitu menganalisis unsur-unsur perilaku manusia serta dinamika perilaku manusia yang kemudian mengakibatkan terciptanya pola-pola keruangan di dalam kota. Lalu unsur-unsur perilaku manusia serta dinamika. 1. Ada model Chapin, yaitu rangkaian tindakan dan pengaruh nilai-nilai yang menimbulkan perubahan pola penggunaan lahan kota. Menurutnya, perilaku manusia timbul karena adanya nilai yang ada pada hidupnya, baik perorangan maupun kelompok. Ada 4 fase yang tercermin di dalam suatu siklus. 1. Fase merumuskan kebutuhan dan keinginan. 2. Fase merumuskan tujuan yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan tersebut. 3. Fase alternatif perencanaan akan kebutuhan dan keinginannya. 4. Ada pemutusan atau memilih perencanaan yang dianggap sesuai dengan pelaksanaan dan tindakan. Lalu ada penggolongan sistem kegiatan, yaitu ada
Ada 3 poin. Yang pertama ada sistem kegiatan rutin, yaitu kegiatan utama yang dilakukan seseorang, seperti sekolah, bekerja, ataupun belanja, dan lainnya. 2. Ada sistem kegiatan lembaga, yaitu kegiatan lembaga swasta maupun pemerintah, yang difokuskan pada suatu titik tertentu. 3. Ada sistem kegiatan yang menyangkut organisasi pada prosesnya sendiri, yaitu terdapat hubungan yang kompleks antara individu terhadap kelompok, kelompok pada kelompok, kelompok individu, dan lainnya, seperti adanya komunitas, paguyuban, dan lainnya. Untuk model yang kedua yaitu model Charles Colby, yaitu kekuatan-kekuatan dinamis yang mempengaruhi struktur keruangan kota. Kekuatan dinamis ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kekuatan sentrifugal. Kekuatan sentrifugal yaitu kekuatan yang menyebabkan pergerakan penduduk dari dalam kota menuju bagian luar. Sedangkan kekuatan yang kedua yaitu kekuatan sentrifugal. Kekuatan sentrifugal yaitu kekuatan yang menyebabkan pergerakan dari luar menuju bagian dalam kota. Kekuatan sentrifugal diperinci dalam 6 kekuatan, yaitu 1. Kekuatan keruangan. Kekuatan keruangan yaitu kekuatan yang timbul karena adanya daya dorong dan kekuatan menarik dari karakteristik ruang, seperti daya dorong dari dalam kota, sedangkan daya tarik yang berasal dari luar kota. 2. Kekuatan sait, yaitu kekuatan yang timbul akibat adanya kekuatan mendorong dan menarik dari karakteristik sait. Kekuatan mendorong berasal dari dalam kota, seperti penggunaan lahan yang intensif, sedangkan kekuatan menarik yaitu dari bagian luar kota yang seperti natural landscape yang relatif masih belum banyak terjamah. Lalu kekuatan situasional, yaitu kekuatan yang timbul karena adanya kekuatan pendorong dan kekuatan penarik dari situasi lokasi fungsi lainnya. Lalu ada kekuatan evaluasi sosial. Kekuatan ini yaitu timbul dari penilaian individu terhadap elemen-elemen sistem kehidupan dan lingkungan. Seperti contoh pendorong yaitu dari pandangan masyarakat kota terhadap pajak yang tinggi di dalam kota, sedangkan mereka berpikir wilayah pinggiran itu pajaknya itu lebih rendah, sehingga mereka lebih tertarik di wilayah atau di daerah pinggiran. Lalu ada kekuatan status penempatan dan organisasi penempatan. Kekuatan ini muncul akibat dari adanya kondisi penempatan fungsi ditinjau dari situs dan organisasi sistem fungsi tersebut. Lalu yang terakhir ada kekuatan persamaan harkat manusia. Kekuatan-kekuatan ini timbul akibat adanya persepsi manusia terhadap nilai-nilai yang lain berkaitan dengan keberadaan dirinya sebagai anggota masyarakat, seperti warga negara dan makhluk hidup yang mempunyai kebebasan tertentu sesuai dengan hak asasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kekuatan sentripetal dibagi ke dalam 5 kekuatan. Yang pertama itu kekuatan sail. Kekuatan sail itu yang menarik dari bagian dalam kota. Antara lain adanya banyak pengguna bangunan di pusat kota, dari basement yang paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi dari bangunan pencakar langit. Untuk fungsi tertentu, hal ini dianggap sangat menguntungkan karena penghematan biaya untuk transportasi. Kebanyakan gedung-gedung pencakar langit juga terdapat pada bagian dalam suatu kota. Selanjutnya, kekuatan kemudahan
fungsional. Nah, kemudahan fungsional ini bagian dalam suatu kota yang menjanjikan kemudahan untuk perekonomian, karena hampir seluruh fungsi kota berada dan berkelompok di kawasan ini. Bahkan pusat kegiatan tidak hanya untuk wilayah kota tetap, tapi juga berpengaruh kepada kota lain. Ini juga menampilkan sebagian kekuatan fungsional yang tidak dipunyai oleh kota-kota lainnya. Lalu selanjutnya kekuatan magnetisme fungsional. Untuk kota-kota besar menunjukkan adanya gejala pengelompokan dan fungsi-fungsi yang sejenis serta pemisahan dengan fungsi yang berbeda. Hal ini maksudnya agar pengeluaran untuk biaya transportasi dan komunikasi itu dapat ditekan kelancarannya dan dipelihara agar biaya operasi kegiatannya dapat ditekan dari keuntungan dan dapat ditingkatkan. Selanjutnya kekuatan prestise fungsional. Kekuatan prestise fungsional ini berkaitan dengan kekuatan magnetisme fungsional. Hanya saja dalam kekuatan prestise ini penekanannya pada fungsi-fungsi yang dianggap mempunyai nama yang terhormat di masyarakat. Salah satu contohnya blok tertentu atau sepanjang jalan tertentu adanya pengelompokan toko-toko mode yang terkenal, kayak toko baju semua gitu. Selanjutnya kekuatan persamaan kemanusiaan. Rasionalnya mirip pada kekuatan persamaan kemanusiaan pada faktor sentrifugal. Hanya saja kini menganggap bahwa di daerah bagian dalam kota mempunyai kekuatan-kekuatan menarik dalam hal mengangkat harkat kemanusiaannya. Nah, untuk slide selanjutnya, kekuatan sentrifugal dan kekuatan sentripetal apabila berperan dalam suatu kota, maka masalah penggunaan lahan yang dihadapinya akan semakin kompleks. Kota-kota besar di negara berkembang di Asia dan khususnya di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kedua kekuatan ini. Titik pemadatan pemukiman dan fungsi di bagian dalam kota serta sejumlah permasalahan. Seperti yang dikemukakan di atas ya, dibarengi dengan menjamurnya kantong-kantong pemukiman, kompleks industri dan pabrik, pengurangan lahan pertanian di pinggir kota nampak mewarnai perkembangan kota. Jadi perlu dikemukakan bahwa untuk memahami kaitan antara kekuatan tersebut dengan pola penggunaan lahan perlu digunakan analisis sistem, baik sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan fisik. Selanjutnya pendekatan di dalam pendekatan sistem kegiatan. Yang pertama, pendekatan wilayah sosial. Nah, pendekatan ini pertama kali dikemukakan oleh Seyki dan William pada tahun 1949, lalu disempurnakan oleh Seyki dan Bell pada tahun 1955. Nah, perubahan sosial ini dipakai dalam salah satu teori umum yang didasarkan 3 buah pemikiran. Yang pertama itu ada persebaran tentang jangkauan dan intensitas hubungan. Maksudnya perubahan jangkauan dari intensitas kegiatan sosial yang mengakibatkan terciptanya tatanan baru yang membutuhkan tipe keahlian dan pekerjaan. Ini menjadikan mata pencaharian dan pendidikan sebagai indeks diferensiasi sosial yang penting. Selanjutnya diferensiasi fungsi. Maksudnya adanya diferensiasi fungsi ini berlanjut
telah mengakibatkan jangkauan dari pilihan-pilihan sosial maupun ekonomi di dalam kota. Ini memungkinkan terciptanya sejumlah pola-pola kegiatan alternatif di dalam kota, selain kegiatan tradisional yang bersifat famili saja. Lalu semakin kompleksnya organisasi, semakin kompleksnya tatanan sosial tercermin pada perubahan mobilitas penduduk kota, berubahnya komposisi penduduk kota, dan gejala-gejala pemisahan dari kelompok-kelompok etnis. Seiki dan Bell juga menjelaskan bahwa meningkatnya skala dari masyarakat industri ke kota ternyata berasosiasi dengan perubahan-perubahan mendasar pada hubungan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, Seiki dan Bell mengidentifikasi wilayah-wilayah sosial di dalam kota dari data statistik dan sensus. Yang pertama itu dari jenjang sosial. Jenjang sosial itu diukur dari perbandingan mata pencaharian dan perbandingan pendidikan. Lalu yang kedua itu urbanisasi. Urbanisasi itu dihitung dari rasio fertilitas, perbandingan wanita bekerja dengan wanita umur 15-45 tahun, dan juga persentase jumlah penduduk yang berasal dari suku-suku lain. Lalu selanjutnya itu persebaran ruang sosial konsentris. Nah, persebaran ini menunjukkan distribusi keruangan tentang jejaring sosial. Ternyata terdapat referensi beraneka ragam dari kelompok-kelompok penduduk terhadap lokasi untuk bertempat tinggal. Nah, menurut Bell, referensi ini sangat berkaitan dengan gaya hidup seseorang. Itu ada tiga macam gaya hidup. Yang pertama, familisme, lalu ada konsumerisme, dan karirisme. Selanjutnya, familisme menurut Bell terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pre-marriage, lalu ada marriage pre-children, lalu ada children rearing, lalu ada children launching, lalu ada marriage post-children, lalu ada widowhood. Masing-masing tahap ini mempunyai keterkaitan dengan preferensi tempat tinggal dan jenis tempat tinggal. Contohnya, misalkan bagi orang yang belum kawin akan mempunyai selera, lokasi, dan jenis tempat tinggal yang berbeda dengan orang yang sudah kawin. Selanjutnya, persebaran ruang sosial sektoral. Persebaran ini disebabkan oleh alasan-alasan ekonomi. Ide pertamanya dari Homer Hoyt tahun 1939 yang menemukan pola penyebaran keruangan secara sektoral di kota-kota USA. Jadi perbedaan penggunaan lahan ini yang mencolok antara daerah pusat dan pinggiran, dan juga penggunaan lahannya seperti taji dan menjari ada hampir di semua kota-kota yang ditelitinya. Selanjutnya, persebaran ruang sosial diskrit. Jadi perbedaan kultural mengakibatkan kecenderungan etnis tertentu mengelompokkan pada bagian-bagian tertentu di dalam kota. Menurut Bell, masalah agama, bahasa, adat kebiasaan dianggap sebagai penentu terjadinya segresi sosial. Jadi pada awalnya para imigran menghadapi kendala tentang menghasilkan mata pencaharian, sehingga pada saat itu imigran lebih suka tinggal dekat dengan pusat kota yang banyak memberi peluang kerja dan menghemat pengeluaran ongkos transportasi. Jadi dengan hal tersebut terciptanya suatu kondisi etnis yang heterogen dekat dengan pusat kota yang terdiri dari berbagai etnis.
Selanjutnya pendekatan-pendekatan di dalam pendekatan sistem kegiatan. Yang kedua itu pendekatan konflik pengelolaan. Latar belakang munculnya pendekatan ini dilandasi oleh adanya kenyataan perbedaan yang mencolok antara bagian kota dengan bagian pinggiran atau suburban. Maksudnya itu bagian dalam kota banyak mengalami kemunduran dan bagian pinggiran bertambah baik. Jadi perbedaan keruangan ini disebabkan adanya mekanisme alokatif yang kuat di dalam kota yang telah menciptakan dan memaksakan timbulnya kesenjangan dan ketidakadilan. Jadi mekanisme tersebut cenderung menciptakan suasana pertentangan daripada suasana persetujuan dan keruangan-keruangan kota yang terbentuk. Selanjutnya munculnya pola-pola areal di dalam kota didorong oleh pembangunan daerah kompleks perumahan dalam skala besar yang seragam bentuknya, arsitekturnya, kualitasnya, dan harganya, sehingga secara tidak langsung akan memfilter masuk. Maksudnya mereka yang mampu bertahan dan menambah atau memperbaiki eksternalitas tersebut dan tidak meloloskan mereka-mereka yang tidak mampu untuk hal itu. Lalu ada terjadinya segregasi tempat tinggal didasarkan pada variabel pendapatan, variabel kelas sosial, dan variabel etnik origin. Jadi kalau variabel pendapatan itu pemisah dari sekitar yang miskin dan yang kaya. Lalu kelas sosial itu dari seperti kelas pegawai negeri atau kelas buruh. Lalu variabel etnik origin itu tentang pembagian dari suku Sunda, lalu suku Jawa, dan sebagainya. Selanjutnya pembagian areal kota akan terus dipelihara sedemikian rupa oleh aliran keuangan antara zona-zona. Bunz pada tahun 1975 membedakan zona-zona menjadi 3 keruangan, yaitu zona paling dalam atau City of Death, bisa disebut juga zona merah. Lalu ada zona di antara 1 dan 3, the City of Need, bisa disebut juga zona kuning. Lalu ada juga zona paling luar, City of Superfluity, atau bisa disebut juga zona hijau. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada zona paling dalam. Zona paling dalam adalah zona yang dihuni oleh penduduk berpenghasilan rendah, ditandai pula oleh pelayanan sosial yang kurang. Menurut Bunge, penduduk di sini harus membayar pajak kematian dalam wujud pajak tambahan surcharger untuk harga-harga yang lebih tinggi, misalnya makanan, perumahan, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, penduduk dalam zona ini dieksploitasi sedemikian rupa oleh penduduk zona lain dalam wujud eksploitasi kerja, jadi seolah-olah mereka harus membayar pajak mesinnya. Yang kedua ada zona di antara zona 1 dan 3. Nah, zona 1 dan 3 ini merupakan bagian kota yang dihuni oleh golongan pekerja-pekerja kulit putih. Kehidupannya lebih baik dari penduduk zona 1. Yang ketiga itu ada zona paling luar dihuni oleh zona paling luar ini dihuni oleh golongan elit yang berkuasa. Selanjutnya itu ada penyebab kesenjangan. Dengan mengamati karakteristik daerah hunian tersebut, nyatanya ada prepaid sector flow. Nah, pembangunan wilayah kota menjadi unit-unit pemerintah lokal ternyata telah menimbulkan kesenjangan dan konflik sosial. Masing-masing unit pemerintahan memang mampu menaikkan besar pajak untuk membayar jasa pelayanan umum, sektor pelayanan, dan fasilitas-fasilitasnya. Namun, adanya kemampuan daerah yang berbeda tersebut telah menimbulkan pengeluaran yang berbeda pula. Nah, kemampuan unit pemerintahan lokal untuk membangun pelayanan umum tersebut jelas tergantung pada sumber daya yang dimiliki wilayahnya. Kebanyakan pemerintah mementingkan pelayanan daripada melihat kemampuan wilayah itu sendiri.
Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan di dalam pendekatan sistem kegiatan, yaitu pendekatan pengolahan atau manajemen approach. Nah, struktur keuangan kota mulai dikembangkan pada tahun 70-an. Dalam sistem ini dikenal berbagai faktor, agen institusi keuangan, bentuk hubungan antar departemental, serta hubungan fungsional. Selanjutnya, implikasi keuangan pendekatan pengelolaan. Analisis struktur keuangan kota yang mendasarkan pada pendekatan pengelolaan daripada sistem di atas menyimpulkan bahwa operasionalisasi sistem tersebut ternyata hanya menguntungkan sementara pihak, sedangkan pihak-pihak yang tertentu terpaksa menerima pahitnya. Hal ini yang kemudian memperlebar pembagian sosial di dalam kota. Ketidakberesan kerja terlihat pada 3 badan pembuatan keputusan di dalam sistem. Yang pertama itu ada pembuatan tentang tipe pembangunan, yang kedua pembuat keputusan alokasi, dan yang ketiga pembuatan keputusan bantuan perbaikan. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan di dalam pendekatan sistem kegiatan, yaitu pendekatan Marxis. Pendekatan ini sifatnya lebih radikal karena pendekatan ini bertitik tolak dari keberadaan ekonomi kapitalis, di mana proses-proses hubungannya fungsional yang ada di dalam kotak merupakan produk dari sistem ekonomi kapitalis. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada organisasi produksi yang berlaku pada sistem perekonomian. Pada setiap masyarakat kecuali primitif, sebagian besar terlibat secara langsung pada proses produksi. Implikasi keuangan pendekatan Marxis. Implikasi terpenting dalam pendekatan Marxis ini yaitu terhadap struktur keuangan perkotaan memang dimulai dengan peranan kapitalisme itu sendiri. Nah, kapitalisme akan menciptakan kemakmuran bagi pihak-pihak yang mempunyai alat-alat produksi. Hal ini berarti bahwa bagian kota mengalami penurunan kualitas. Tiada lain merupakan konsekuensi dari sistem cara operasi produksi kapitalisme. Rasionalnya adalah yang pertama yaitu motivasi mencari keuntungan setinggi-tingginya akan selalu mendorong untuk menaikkan sewa sampai ke tingkat di mana mereka memperkecil pengeluaran-pengeluaran lain dalam rumah tangga. Yang kedua yaitu eksploitasi seperti itu dipandang perlu supaya pihak yang menguasai lahan tersebut tidak kehilangan posisi yang menguntungkan titik ekonomi di perkotaan. Selanjutnya ada kritik terhadap pendekatan Marxis. Yang pertama yaitu pertanyaan ini berkaitan dengan situasi di negara blok timur yang menganut paham Central Planned Economic, yang masih merupakan negara-negara yang keberadaannya relatif masih baru. Ini terjadi pada abad 20, sehingga perubahan sosial yang bersifat radikal akan cukup sulit. Nah, yang kedua yaitu di samping itu pengukuran kekurangan sosial di negara-negara tersebut akan mengalami kesulitan-kesulitan yang cukup berarti karena data statistik yang berkenaan dengan keadaan sosial tidak terdapat. Yang ketiga, pada kenyataannya sebagian besar kota-kota di negara blok timur tersebut ditandai pula oleh distribusi sosial dan keuangan yang bervariasi, seperti halnya dengan apa yang terjadi di kota-kota barat. Hal ini membuktikan bahwa negara-negara yang menganut sentralistik kontrol ternyata membuahkan pola keuangan dan sosial yang mirip dengan negara-negara yang menganut kontrol terpusat. Ternyata membuahkan pola keuangan dan sosial yang mirip dengan negara-negara yang menekankan ekonominya pada kepemilikan yang tertutup dan kapitalis. Selanjutnya yang keempat, pendekatan Marxis ini dikritik karena kandungan ideologinya. Nah, ideologi Marxis ini menyulut api semangat untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial dan keuangan yang fundamental, dan disinilah letak karakteristik politiknya sehingga kurang dapat diterima sebagai suatu model analisis. Selanjutnya, walaupun kandungan sifat politik dari pendekatan ini dianggap sebagai suatu dosa pada suatu model analisis, tetapi
perlu diingat bahwa pengertian politik di sini tidak hanya merupakan kegiatan-kegiatan yang radikal dan revolusioner, tetapi juga mengacu pada kegiatan-kegiatan yang berusaha menggunakan kekuatan untuk mempertahankan dari memperkokoh posisi-posisi dan penguasanya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Jadi struktur tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dengan baik dengan direncanakan atau tidak. Wujud struktural pemanfaatan wilayah yaitu susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang secara hierarkis dan struktural berhubungan dengan sayu dan lain membentuk tata ruang. Di dalam suatu kota terdapat hierarki pusat pelayanan seperti pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan yang ditunjang dengan sarana prasarana seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Nah, di dalam struktur tata ruang kota ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sistem kegiatan yang telah dijelaskan tadi oleh teman saya. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan, dan semoga bermanfaat materi yang telah kami jelaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.